Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda Plus Keterampilan beserta Bapak-bapak Wakil Kepala Madrasah dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha MAN 1 Samarinda Plus Keterampilan beserta seluruh Bapak Ibu tenaga kependidikan MAN 1 Samarinda Plus Keterampilan serta Bapak Ibu Dewan Guru lil khusus ya, dan seluruh yang hadir di Zoom ini dalam kegiatan keagamaan pada pagi hari ini. Dan yang kami muliakan atau yang saya muliakan anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dalam setiap langkahnya untuk mencari ilmu mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapat kemuliaan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca surah Yasin dengan bersama-sama mengawali dengan membaca istighfar dan Ummul Quran. Yang mana sebelum kita mengawalinya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam kita membacanya, dan mudah-mudahan dengan niat yang tulus ini pembacaan surah Yasin ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan istighfar dan kita buka dengan Ummul Quran. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام وإلى روح جميع سيد الأولياء والشهداء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمين ولأساتذتنا ولمن أحب وأحسن إلينا من المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها عبدا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك فلك يسبحون. يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك الفلك المشحون المشحون وخلقنا وخلقنا لهم لهم من من مثله ما مثلها يركبون يركبون وإن وإن نشأ نشأ نغرقهم نغرقهم فلا فلا صريخ صريخ لهم لهم ولا هم له ينقذون إلا إلا رحمة رحمة منا منا ومتاعا ومتاعا إلى حين وإذا وإذا قيل قيل لهم لهم اتقوا اتقوا ما ما بين بين أيديكم أيديكم وما خلفكم لعلكم لعلكم ترحمون ترحمون وما وما تأتيهم تأتيهم من من آية آية من آيات ربهم ربهم إلا إلا كانوا كانوا عنها عنها معرضين معرضين وإذا وإذا قيل قيل لهم لهم أنفقوا أنفقوا مما مما رزقكم رزقكم الله الله قال قال الذين الذين كفروا كفروا للذين للذين آمنوا آمنوا أنطعم أنطعم من من لو لو يشاء يشاء الله الله أطعمه أطعمه إن إن أنتم أنتم إلا في إلا في ضلال ضلال مبين مبين ويقولون ويقولون متى متى هذا هذا الوعد الوعد إن إن كنتم كنتم صادقين صادقين ما ما ينظرون إلا ينظرون صيحة صيحة واحدة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا ولا يستطيعون يستطيعون توصية توصية ولا إلى إلى أهلهم أهلهم يرجعون يرجعون ونفخ ونفخ في في الصور الصور فإذا هم من من الأجداث إلى الأجداث إلى ربهم ربهم ينسلون ينسلون قالوا قالوا يا يا ويلنا ويلنا من من بعثنا بعثنا من من مرقدنا مرقدنا هذا ما هذا ما وعد وعد الرحمن الرحمن وصدق وصدق المرسلون المرسلون إن كانت كانت إلا إلا صيحة صيحة واحدة واحدة فإذا فإذا هم هم جميع جميع لدينا لدينا محضرون محضرون فاليوم فاليوم لا لا تظلم تظلم نفس نفس شيئا شيئا ولا ولا تجزون تجزون إلا إلا ما ما كنتم كنتم تعملون تعملون إن إن أصحاب أصحاب الجنة الجنة اليوم اليوم في في شغل شغل فاكهون فاكهون هم هم وأزواجهم وأزواجهم في في ظلال على ظلال على الأرائك الأرائك متكئون متكئون لهم لهم فيها فيها فاكهة فاكهة ولهم ولهم ما ما يدعون يدعون سلام سلام قولا قولا من من رب رب رحيم رحيم سلام سلام قولا قولا من من رب رب رحيم رحيم سلام سلام قولا قولا من رب من رب رحيم رحيم وامتازوا وامتازوا اليوم اليوم أيها أيها المجرمون المجرمون ألم ألم أعهد أعهد إليكم إليكم يا يا بني بني آدم آدم ألا ألا تعبدوا تعبدوا الشيطان الشيطان إنه لكم إنه عدو لكم عدو مبين مبين وأن وأن اعبدوني يعبدوني هذا صراط هذا صراط مستقيم مستقيم ولقد ولقد أضل أضل منكم منكم جبلا جبلا كثيرا كثيرا أفلم تكونوا تكونوا تعقلون تأكلون هذه جهنم جهنم التي التي كنتم كنتم توعدون توعدون اصلوها اصلوها اليوم اليوم بما بما كنتم كنتم تكفرون تكفرون اليوم اليوم نختم نختم على على أفواههم أفواههم وتكلمنا وتكلمنا أيديهم أيديهم وتشهد وتشهد أرجلهم أرجلهم بما ما كانوا كانوا يكسبون يكسبون ولو ولو نشاء نشاء لطمسنا على أعينهم أعينهم فاستبقوا الصراط فاستبصروا فأنى فأنى يبصرون يبصرون ولو ولو نشاء نشاء لمسخناهم لمسخناهم على على مكانتهم مكانتهم فما فما استطاعوا استطاعوا مضيا مضيا ولا ولا يرجعون يرجعون ومن ومن نعمره نعمره ننكسه في ننكسه في الخلق الخلق أفلا أفلا يعقلون يعقلون وما وما علمناه علمناه الشعر الشعر وما وما ينبغي له ينبغي له هو إن هو إلا ذكر وقرآن وقرآن مبين مبين لينذر لينذر من من كان كان حيا حيا ويحق ويحق القول القول على على الكافرين الكافرين
أولم يروا يروا أنا أنا خلقنا خلقنا لهم لهم مما مما عملت عملت أيدينا أيدينا أنعاما أنعاما فهم فهم لها لها مالكون مالكون وذللنا لهم وذللناها لهم فمنها فمنها ركوبهم ركوبهم ومنها ومنها يأكلون يأكلون ولهم ولهم فيها فيها منافع منافع ومشارب ومشارب أفلا ولا يشكرون يشكرون فاتخذوا واتخذوا من دون الله لله آلهة آلهة لعلهم لعلهم ينصرون ينصرون لا لا يستطيعون يستطيعون نصرهم وهم نصرهم لهم جند وهم محضرون ولا ولا يحزنك يحزنك قولهم قولهم إنا إنا نعلم نعلم ما ما يسرون يسرون وما وما يعلنون يعلنون أولم ير الإنسان أنا أنا خلقناه من خلقناه من نطفة نطفة فإذا هو فإذا خصيم هو خصيم مبين وضرب مبين لنا مثلا وضرب لنا ونسي مثلا خلقه ونسي خلقه قال من يحيي العظام العظام وهي وهي رميم قل قل يحييها يحييها الذي الذي أنشأها أنشأها أول أول مرة مرة وهو وهو بكل خلق بكل خلق عليم عليم الذي الذي جعل جعل لكم من من الشجر الشجر الأخضر الأخضر نارا نارا فإذا فإذا أنتم أنتم منه منه توقدون توقدون وليس أوليس الذي الذي خلق خلق السماوات السماوات والأرض والأرض بقدير بقادر على أن أن يخلق يخلق مثلهم مثلهم بلى وهو بلى هو الخلاق الخلاق العليم العليم إنما إنما أمره أمره إذا إذا أراد شيئا أراد أن شيئا أن يقول يقول له له كن كن فيكون فيكون سبحان فسبحان الذي الذي بيده بيده ملكوت ملكوت كل كل شيء شيء إليه وإليه ترجعون ترجعون صدق صدق الله. الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ الرجيم. بسم بالله الله من الرحمن الشيطان الرحيم. الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل مهزون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، يا مفرج فرج أمنا وغمنا وعلنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك جعلت سورة ياسين لمن قرأها ولمن قرأت عليها ألف شفاء وألف قوة وألف دواء وألف علم وألف بركة وألف سلامة وألف حاجة، وسميت على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعمة تعم لصائب خير الدارين ودافعة تدرفع عنا كل مضرة يا قاضي الحاجات ويا دافع البنيات اقضي حاجاتنا ويا إله الأولين ويا إله الآخرين ويا خير الناصرين ومن أنزلته علي يا رب العالمين ببركة سورة ياسين. اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك شفاء عاجلا كاملا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وبحق سورة ياسين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, selanjutnya adalah tausiah rabbani atau penyampaian ceramah agama yang mana dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh yang mulia guru kita Ustadz Muhammad Yusli MPD, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang atau bertemakan tentang sabar, syukur dan ikhtiar maksimal menghadapi pandemi. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan kajian ini kegiatan kita pada pagi hari ini menjadi
kegiatan yang merupakan salah satu dari taman-taman surga. Amin ya Allah. Kepada yang kami muliakan guru kita Muhammad MPD, waktu dan layar kami sediakan. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Abu Bakar. Mudah-mudahan diberikan senantiasa keberkahan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, senantiasa dekatkan hati-hati kita kepada Allah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada zat yang lebih dekat, tidak ada zat yang lebih mulia, tidak ada zat yang lebih kuat kecuali Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzati, pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Melalui lisan kita senantiasa kita bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keteladanan, uswah, contoh yang diberikan kepada kita, semua kita, siapapun dia berharap ingin mendapatkan syafaat. Oleh para ulama disebutkan syafaat itu adalah pembelaan. Mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis ini diberikan syafaat nanti ila yaumil qiyamah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awalan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Bakar dengan kondisi saya yang sebenarnya masih kurang sehat, tapi saya berat untuk menolak ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan, karena beberapa hari yang lalu saya dalam isolasi mandiri di rumah karena dengan kondisi walaupun masih ringan gejala terkait dengan demam dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala madrasah yang hari ini bisa hadir bersama kita di dalam sebuah majelis. Insya Allah majelis ini adalah majelis Riyadul Jannah, majelis tamannya taman surga. Setelah kita tadi bersama-sama mengiringi dengan bacaan surah Yasin, mudah-mudahan senantiasa Ibu Kepala Madrasah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjadikan madrasah adalah yang berkualitas sebagai pendidikan keagamaan di Kota Samarinda khususnya. Amin ya rabbal alamin. Syafaqillah Pak Yusli. Ayah bunda, bapak ibu, guru yang sama-sama kita berhadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan, diberikan kesabaran oleh Allah untuk menatap masa depan anak-anak kita, para siswa kita, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya tentu akan nanti mengalirkan pahala buat kita semua yang nanti ketika kita sudah tidak ada. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Anda adalah orang pilihan, Anda adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah di pagi hari ini bisa bertatap muka, bisa hadir juga di majelis ilmu, majelis Riyadul Jannah, tamannya taman surga. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, majelis keagamaan, keislaman Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda. Di kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan materi, mudah-mudahan bisa dilihat di layar, sabar, syukur, dan ikhtiar maksimal menghadapi pandemi. Hari ini kita luar biasa,
sedikit-sedikit ngomong corona, sedikit-sedikit ngomong corona kok sedikit-sedikit ya. Di pasar, di rumah, dimanapun semuanya pada berbicara ini. Kenapa? Ada apa sebenarnya ini? Nah, kajian kita yang pertama muqaddimah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita masih berada di tengah-tengah musibah pandemi COVID-19. Data yang terbaru kemarin 29 Juli itu sekitar 3.331.206 orang yang kena COVID. Beberapa hari yang lalu melalui kegiatan doa bersama untuk bangsa yang diadakan Kementerian Agama Kalimantan Timur oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengatakan di Provinsi Kalimantan Timur di awalan Juli kemarin itu setiap hari berturut-turut hampir 100 orang kena COVID. Ya, bahkan menurut data yang beliau sampaikan, Provinsi Kalimantan Timur berada di urutan ketiga setelah Jawa dan Bali yang teridentifikasi. Ya, bahkan di Samarinda pun juga terjadi beberapa hari yang lalu hampir 10 atau 9 orang yang berbarangan ya dikubur secara COVID ya, yang kemudian sampai hari ini kita mendapatkan yang namanya kriteria PPKM ya sampai tanggal 2 Agustus. Biasanya data di Kota Samarinda ini yang rajin mengakses dan menginformasikan itu Bapak Muhammad Soleh ya. Karena data ini adalah menjadi pertanyaan kita. Rumah sakit penuh. Bahkan tadi malam saya punya teman mencari gas, kehabisan gas oksigen karena istrinya lagi terindikasi COVID. Masuk ke rumah sakit jiwa yang di situ ada rumah sakit ternyata penuh. Sampai tadi malam mencari di mana ada jual gas tabung yang berisi gas untuk kemudian sebagai oksigen. Rumah sakit penuh, ya. Beberapa tempat yang juga dijadikan sebagai sementara juga penuh. Di beberapa informasi kita mendengar ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada teman dekat kita dengan beberapa hari yang lalu mungkin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal mereka sebelumnya sehat, tapi kena COVID. Pertanyaan kita entah kapan, sampai kapan pandemi ini berakhir. Karena ini kurang lebih 1,5 tahun kurang lebih. Saya ingat betul ketika kelas 11, 10 libur karena kelas 12 melaksanakan ujian 2020 Februari kalau tidak salah pada saat itu. Nah, sampai sekarang 2021 Februari 1 tahun, sekarang sudah bulan Juli, berarti Juli, Maret, April, Mei, Juli 5 bulan. Berarti kurang lebih 1 tahun 5 bulan hitungan kita, khususnya di madrasah kita itu anak-anak libur, tidak sekolah karena COVID ini. Entah kapan pandemi ini berakhir, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa musibah ini adalah bagian dari kehendak Allah. Ketetapan Allah yang semua tidak ada yang menghendaki. Ketetapan Allah itu misalnya kita lahir ke dunia dalam keadaan jenis laki-laki, itu ketetapan Allah. Lahir dalam jenis perempuan, itu ketetapan Allah. Baik secara zaman maupun makan. Kita lahir di Indonesia, di Samarinda, itu ketetapan Allah. Kita lahir pada bulan Agustus, itu ketetapan Allah. Demikian juga ketika Allah menetapkan atas qadanya ya, adanya pandemi COVID ini yang sudah berjalan sekian bulan atau tahun, maka ini qadanya ketetapan Allah. Karenanya sikap seorang muslim adalah ridho. Ingatlah, ridha terhadap qada akan mendatangkan banyak kebaikan. Sebaliknya, jika kita ya dilarang membencinya atas qada Allah Subhanahu wa taala. Semisal misalkan tidak suka, tidak menerima atas COVID ini karena mungkin orang tuanya atau orang saudaranya dan lain sebagainya, maka ini sama dengan membenci kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azamal jazai ma'al izamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala. Nah, ini kita berkaitan dengan pahala seiring dengan besarnya ujian. Wa innallaha ija ahabba qauman bitalahum faman radiya. Dan sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Siapa saja yang ridha untuk keridhaan itu. Wa man sakhita falahu sakhata. Siapa saja yang benci untuk kebencian itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita, sekalipun qada itu datang, sekalipun qada itu ada pada kita, maka sesungguhnya dia adalah pahala atau ujian bagi kita. Maka disitulah apakah kita sebagai individu, sebagai suatu bangsa misalnya, maka kita mencintai atas ujian yang diberikan oleh Allah dengan bentuk keridhaan. Karena siapa yang ridho atas ujian ketetapan qadanya Allah, maka itu akan mendapatkan bagian dari pahala. Sebaliknya siapa yang waman sakhita falahu, membenci atas keridhaan dan ketetapan Allah, maka sesungguhnya itu adalah kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar kita untuk memahami tentang pandemi Covid ini. Sekalipun kita, keluarga kita, sahabat kita ya kena Covid misalkan, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di hadapan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan posisi, derajat, kedudukan orang yang terkena dan meninggal. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan dalam 5 hal. Asy-syuhada'u hamsun. Syuhada itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hamsun, ada 5. Al-mas'un. Yang pertama mat'un, orang yang mati karena ta'un. Ya, ta'un ini dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah, pada zaman Khalifah Abu Umar. Maka ta'un ini kiasnya sejenis dengan hari ini COVID-19 ini, corona ini. Sama, dia wabah yang berkaitan dengan penyebaran virusnya juga kurang lebih. Maka kiasnya diindikasikan seperti ta'un. Maka Rasulullah mengatakan, pertama orang yang terinfeksi al-mat'un, orang yang mati karena ta'un. Yang kedua wal mabtun, orang yang mati karena penyakit perut, itu juga termasuk ya syuhada. Wal gharik, orang yang mati tenggelam, misalkan di Sungai Mahakam, ya, maka juga terkategori sebagai syuhada. Wasahibul hadmi, orang yang mati tertimpa reruntuhan. Ya, misal mohon maaf ya, di Madrasah Aliyah Negeri 1 sedang membangun gedung misalnya. Kemudian tiba-tiba ada tukang yang berada di bawah kejatuhan batu misalnya. Ya, kemudian kena kepala dan otak, kemudian meninggal dunia. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah wasahibul hadmi, dia tertimpa bangunan, reruntuhan, maka dia syuhada. Misalkan gempa bumi ya dan lain sebagainya. Wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla, dan orang yang syahid di jalan Allah azza wa jalla. Misalkan orang yang berperang ya, wa tujahidu fi sabilillah. Maka konteks kita, pembahasan kita terkait dengan wabah Covid ini sebenarnya ada pada bahasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi al-mas'un, orang yang mati karena ta'un, atau al-covid, orang yang mati karena Covid corona. Sekalipun kita meninggal dunia, maka sungguh luar biasa. Ya, jadi nggak usah bersedih, nggak usah menangis. Ya, anak-anakku sekalian, sekiranya kemarin ada orang tua yang kena Covid katanya, nggak usah menangis, nggak usah bersedih. Ya, doakan mereka karena kategori ini jelas
bagi kita yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Allah menguatkan kita, Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anakku sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan ini sunnatullah. Walanabluwakum bisyai'im minal khauf wal zu' minal wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan wabasyiris syabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ternyata, atau bisa jadi COVID yang menimpa pada diri kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita, sehari ini kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian itu sesungguhnya hanya dua. Kita berhasil menempuh ujian itu, atau justru malah kita tidak berhasil meningkatkan derajat kita, atau justru merendahkan derajat kita. Bangsa kita hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat sekali. Kita di madrasah mungkin juga mendapat ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah 1,5 tahun nggak sekolah. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian COVID ini, kata kunci yang pertama, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kata kunci yang pertama yang kita tanamkan adalah sabar. Ya, sabar. Imam Al-Ghazali mengatakan asyabru, ya, sabar itu adalah mampu menahan atas apa yang sekiranya itu pertama ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata kunci pertama bagi seorang muslim. Tidak ada yang lain kecuali kita sabar menerima ini ujian bagi kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kita rajin, maka ini ujian bagi kita. Apakah pada diri kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, di madrasah Man 1 Samarinda misalnya, atau secara luas bangsa kita, kita harus sabar ya atas ujian yang diberikan oleh Allah. Ini kata kunci yang pertama yang kita tanamkan pada diri kita, sehingga sabar itu akan menjadikan kita, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan asyabru sawabuhu jannah. Sabar itu tempatnya di surga. Ini pilihan utama bagi kita. Ya, pilihan utama bagi kita agar kita mendapatkan tempat kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kunci pertama. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, jika COVID ini musibah, apa yang kita lakukan untuk menjaga kesabaran kita? Yang pertama, istirja, mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tidak ada yang berkehendak ini terjadi. Semuanya tidak ingin menghendaki menimpa pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan bangsanya. Maka kita harus memperbanyak istirja, memikirkan sesuatu bahwa segala apa yang terjadi ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita banyak berdoa kepada Allah. Jangan merasa kita ini lebih kuat, jangan merasa kita ini lebih hebat, jangan merasa mentang-mentang kita ini kuat. Tidak mungkin. Saya ingat betul awal-awal Februari, Januari, Februari, banyak yang berseluruh ya. Tidak mungkin COVID ini datang ke Indonesia karena pisahnya mahal. Tidak mungkin COVID ini, corona ini datang ke Indonesia karena kita banyak makan nasi kucing. Karena kita merasa hebat, karena kita merasa kuat. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya kita itu kecil. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya kita itu adalah orang yang senantiasa meminta pertolongan. Maka pertolongan yang terbaik bagi kita hari ini adalah berdoa.
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku, kata Allah, akan memenuhi permohonanku. Maka Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar kita terhindar, dijauhkan dari yang namanya wabah ini dan segera berakhir. Yang ketiga, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan zikir agar kita terhindar dari wabah Covid ini. Dalam kitab para ulama, salah satunya yang saya kaji adalah memperbanyak bacaan zikir salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Dibaca 280 kali setiap hari. Ya. Maka kita akan terhindar yang namanya dari wabah ini. Ya. Kita semua insya Allah hafal, karena itu berada dalam surah Yasin ayat ke-58. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu zikir khusus ketika kita ingin terhindar dari wabah ini, dan kita diselamatkan dari wabah ini, dan wabah ini akan berakhir. Kita basahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, yang keempat, meningkatkan ibadah. Evaluasi anak-anakku sekalian, mungkin hari ini kita lalai dalam sholat kita. Mungkin kita meninggalkan sholat kita. Mungkin kita belum khusyuk dalam sholat kita. Bukan hanya diri kita, masyarakat kita atau bangsa kita hari ini banyak meninggalkan sholat. Tidak dekat dengan Allah. Justru malah banyak ya daripada keluar atas awamirillah wa nawahiyah, melanggar perintah Allah dan larangan Allah. Maka kembali kita kepada Allah sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, kita bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak ya membaca Al-Qur'an. Ya, perbanyak membaca Al-Quran, dekatkan hati kita dengan sholat, dengan sedekah, dengan tilawah Al-Quran, sholat sunnah, dan taqarrub lain. Karena ini adalah amaliyah para ulama. Ini adalah amal-amal yang dilakukan agar kita dekat dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disikapi oleh baginda Rasulullah SAW. Istirja, mengembalikan segalanya kepada Allah, berdoa, berzikir, dan keempat, takarrub kepada Allah. Jika ini sudah kita lakukan, maka sesungguhnya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, adanya Covid ini sesungguhnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa, kata Allah, bersyukur atasku, maka akan aku tambah nikmatku. Tapi barang siapa yang mengkufur nikmatku, maka akan aku ajab. Ini seharusnya melahirkan rasa syukur. Kenapa kita bersyukur? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kebugaran badan, nikmat kondisi beraktivitas, mencari rezeki dan sebagainya. Masih banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matu la tuhsyuha. Jika sekiranya, kata Allah, kamu diminta untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, mulai dari tidur sampai tidur kembali, ya, atau mulai dari bangun tidur sampai tidur, maka la tuhsyuha. Tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu kita menghitungnya. Ya, anak-anakku sekalian, maka kita bersyukur kepada Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya, kaki masih bisa berjalan, kita masih bisa bernapas. Bayangkan, lihat orang-orang yang kena Covid, ya, hidungnya disumbat dengan oksigen, dan setiap napas yang masuk itu dibantu dengan oksigen. Itu betapa susahnya dan betapa beratnya dan betapa sakit. Yang kedua, betapa nikmat itu sangat bernilai dan berharga. Ini akan makin mendorong kita untuk terus mensyukuri ragam nikmat yang telah Allah berikan.
Jadi orang yang bersyukur, sebagai tanda orang yang bersyukur melihat segala sesuatu nikmat itu harganya sangat mahal sekali. Tidak bisa terukur dengan rupiah, tidak bisa dibeli dengan uang, ya, karena nilai nikmat yang diberikan oleh Allah itu jauh melampaui batas, di luar akal pikiran kita. Kita hanya bisa mensyukuri. Baik syukur dalam ucapan lisan, alhamdulillah mata masih bisa melihat, alhamdulillah hari ini masih bisa hidup. Maupun syukur dalam perbuatan. Allah menyeru kita aqimis shalah, dirikanlah salat. Itu bentuk ketika kita mengerjakan syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa syukur dan sabar dalam menghadapi wabah, termasuk sakit yang diderita, bisa mewujudkan yang namanya kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita sudah bersyukur kepada Allah. Kita etikat dalam hati sabar menerima atas apa yang terjadi. Maka sesungguhnya ini adalah kebaikan. Ya, kebaikan yang tidak terukur dengan ukuran manusia. Seperti misalkan kita diberikan vaksin, ya. Nah, setelah vaksin kita mendapatkan kartu bahwa Anda setelah atau sudah vaksin. Itu adalah wujud bahwa kita telah melakukan prokes kesehatan untuk menjaga agar terhindar dari namanya COVID. Luar biasa kita mendapatkan vaksin. Bahkan hari ini dicari-cari. Ya. Nah, nilai syukurnya kita kepada Allah menghadapi wabah ini lebih daripada itu. Tidak tertulis di dalam yang namanya sebuah lembaran kertas bahwa Anda telah telah mensyukur nikmat Allah atas adanya COVID. Ini tidak terukur. Itu nafsi kita, perbuatan kita, amal kita, ucapan kita atas rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kunci yang kedua menghadapi wabah ini kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Sabar. Yang kedua apa? Syukur kepada Allah. Dan salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atas kebaikan wabah ini, ya, annahu kana ajaban yab'atsullahu azza wa jalla ala min syaya'u. Tahun itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Allah jadikan sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Tidaklah seorang hamba saat tahun terjadi berdiam di negerinya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan lalu dia diam di rumahnya. Maksudnya dia tidak keluar atas wabah ini. Seraya bersabar menghadapi ridha Allah, dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia pahala semisal syahid. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kalau kita nggak keluar rumah karena COVID ini, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala. Tapi ingat, jangan digunakan untuk yang lain-lainnya. Seperti yang barusan terjadi, ya, artis sejoli gitu ya, karena berdiam di rumah bosan dan lain sebagainya, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa shopping ke mall dan seterusnya, akhirnya di rumah minum narkoba. Ini adalah orang yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Insya Allah anak-anakku sekalian, siswa Man 1 tidak ada yang seperti ini. Dia gunakan hari-harinya sekalipun di rumah, ya, dia senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin sabar dan syukur dalam menghadapi wabah ini. Bapak Ibu, anakku sekalian, yang ketiga, kunci yang ketiga menghadapi wabah ini kita ikhtiar. Ikhtiar itu bahasa Indonesianya adalah kita bersungguh-sungguh, ya, mengamalkan, bersungguh-sungguh ingin tidak terjangkit yang namanya wabah. Maka secara imani kita yakin bahwa musibah adalah qada Allah, ketetapan Allah. Namun di sisi lain kita harus melanjutkan ikhtiar terbaik semua pihak. Apakah individu kita,
keluarga kita, keluarga besar Man 1 Samarinda misalnya, masyarakat kita atau negara, pemerintah. Yang kedua, infeksi harus dicegah. Penularan menurut ilmu kesehatan harus dihentikan. Ini adalah wujud pengamalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan, wa firra minal mazmumi kama tafirru minal asadi. Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Jadi jangan mendekat-dekat, ya. Jangan merasa kuat, merasa hebat, merasa masih sehat, dekat dengan yang namanya corona dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menggambarkan lebih baik kamu lari daripadanya. Kama tafirru minal asyadi. Seperti larinya dari kejaran singa. Bayangkan, kalau singa ada di belakang kita, meraung-raung, ingin menerkam kita, maka kita lari secepat-cepatnya agar kita terhindar dari yang namanya segapan atau santapan daripada singa itu. Maka wabah virus corona itu digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Karena kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Kita tidak bisa melihat si A, si B, si C di dekat kita, tetangga kita, dan seterusnya. Maka kita berusaha untuk melakukan itu. Bagaimana usahanya? Mari kita lakukan protokol kesehatan. Prokes 3M. Senantiasa memakai masker. Jangan merasa enggak ganteng. Jangan merasa enggak cantik pakai masker, susah. Gitu ya. Kemudian menjaga jarak. Tetap jaga jarak. Tidak harus diukur 2 meter, 3 meter. Tapi kita merasa. Ya, jangan dekat-dekat dengan sahabat kita, teman kita untuk sementara waktu. Mencuci tangan dengan sabun. Atau bahkan 5M, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Ini seruan. Saya pun juga menyerukan. Beberapa tempat saya mengisi pengajian, saya serukan. Selain kita sabar, syukur, jangan lupa kita ikhtiar. Berusaha semampu kita agar kita terhindar ya dari yang namanya virus ini. Yang kelima, tentu pemerintah bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinannya akan ditanyai urusannya. An ra'iyatihi, apa yang diurus untuk rakyatnya. Hari ini PPKM itu luar biasa. Ya. 20 menit makan di warung kopi. Cukup 20 menit. Ya, banyak yang berebut. Ibu-ibu kemarin barusan buka warungnya, jam 9 malam sudah ditutup. Padahal kerjaannya mencari rezeki dari jualan itu. Ya. Nah, maka tanggung jawab ya yang diberikan oleh pemerintah misalnya, ya bantuan-bantuan yang sifatnya stimulan untuk meringankan. Termasuk saat rakyat ditimpa musibah sebagaimana saat ini. Pemerintah wajib melakukan ikhtiar terbaik dengan memberikan pelayanan kesehatan. Bisa gratis. Rumah sakit tidak boleh ditutup. Puskesmas tidak boleh ditutup. Ya, layanan-layanan kesehatan itu dibuka sepanjang bisa dibantu untuk mengatur, mengurus, ya, memberikan pertolongan kepada yang sakit. Untuk rakyat dan pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan pokok. Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anakku sekalian yang Allah SWT, kesimpulannya adalah musibah itu adalah ketetapan Allah. Maka kuncinya kita sabar. Ya, kita harus sabar. Praktekkan sabar ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mampu menahan, mampu untuk tidak melakukan sesuatu yang dimana itu akan mengantarkan kita kepada kemafsadatan, keburukan. Yang kedua, musibah harusnya melahirkan rasa syukur. Banyak kita bersyukur, banyak kita muhasabah, banyak kita merenungkan atas kejadian yang menimpa, atas apa yang terjadi pada sahabat kita, saudara kita, yang barusan dipanggil oleh Allah. Dia adalah orang dekat kita, ayah bunda kita, saudara kita, teman kerja kita, tetangga kita, ternyata dipanggil oleh Allah. Ya, syukur kita kepada Allah masih sehat, maka gunakan waktu
itu untuk bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, ikhtiar, usaha terbaik oleh semua pihak, baik kita sebagai individu, kita sebagai keluarga, kita sebagai masyarakat, Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda misalnya, dan pemerintah, itu semua kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha agar kita semua terhindar dan kita tidak terjangkit. Dan yang terakhir, dengan memohon pertolongan kepada Allah, meminta kepada Zat Azza wa Jalla yang telah memberikan, menurunkan wabah ini. Kita semua tidak tahu apa hikmah di balik itu, segera diangkat oleh Allah. Pandemi ini segera berakhir menjadi sebuah kebaikan. Ya, pandemi ini akan keluar ya dari kita, misalkan Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, bahkan dunia. Ya, karena semua kehendak kita ya atas izin Allah, maka itu semua akan terjadi. Maka bagi Allah itu sangat mudah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan bahkan Allah tidak akan membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu dengan berat. Artinya pandemi ini bukanlah sesuatu yang berat bagi Allah ketika Allah melenyapkan, menghilangkan di muka bumi ini, di Indonesia, di Samarinda. Ya, asalkan kita kembali ya kepada Zat yang memberikan pandemi ini, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, para siswa sekalian, dapatkan pengetahuan, dapatkan bahwa kajian kita senantiasa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hananallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi penyampaian tausiah Rabbani yang sebelum kami simpulkan, kami mohonkan kembali kesediaan guru kita Ustadz Muhammad Yusli untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah pimpin doa dari beliau, kita berharap Indonesia khususnya MAN 1 Samarinda, baik Bapak Ibu guru, siswa ya, maupun keluarga daripada kita semua dihindarkan dari wabah ini. Oleh karena itu kembali kami mohonkan kepada guru kita Ustadz Muhammad Yusli untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilakan. Ala hadihin niyah wa likullin ni'matin syalihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil rabbik fir wa anta khairur rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa haddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli balai dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salamatan fi dinina
وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار عفوا عند الحساب اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا البلاء قرنا يا رحيم ويا دافع البلاء ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب الرحمة أبواب العلم أبواب البركة أبواب الشمال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada gurunda kita Ustaz Muhammad Yusli MPD yang telah memberikan materinya pada pagi hari ini. Sebagai kesimpulan singkat bahwa yang pertama hikmah daripada corona ini adalah Allah ingin menghadiahkan syahid bagi mereka yang tertimpa. Kemudian kuncinya maka kita menghadapinya dengan sabar, syukur dan ikhtiar. Mudah-mudahan dengan itu iman kita akan selalu utuh baik dalam kondisi takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita Ustadz Muhammad Yusli yang telah memberikan materi dan kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang lain yang hadir. Dan khusus terima kasih kami untuk Ibu Kepala Madrasah yang juga hadir mendampingi kita sesuai atau sama dengan doa guru kita tadi. Mudah-mudahan Ibu Kepala Madrasah senantiasa dalam kesehatan, dalam keselamatan sehingga bisa membawa madrasah ini ke depan sesuai dengan yang beliau inginkan tentunya ke arah yang lebih baik. Demikian terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang hadir, khusus untuk anak-anak kita semua, juga kepada panitia keagamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, mengabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Demikian terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri sudah sarapan? Belum Pak, antari aja Pak. Antari Pak. Antari, kasih. Ayo ditunggu, ayo nawari tanggung jawab nih, tanggung jawab. Ayo tanggung jawab. Ayo. Ayo kasih. Tunggu ya. Tunggu ibunya masak dulu ya. Nah, iya. Jam berapa? Jam berapa? Siap-siap nih. Maksud saya Ibu Mariani bukan Ibu. Pikir Bu Seltati tadi, wow. Ibu Mariani ya masak. Bu Seltati lah. Terima kasih Bapak Ibu. Oh ya Bu, selalu membuat sami-sami kita Bu. semuanya, anak-anak tetap semangat. Mohon izin untuk ingin dulu, Lalu Bapak Ibu. Pak Muji tidak kelihatan sama sekali. Diwakili Pak Soleh sudah. Ini jatahnya Pak Muji, Pak Soleh. Izin, maaf. Ujiman apa Mujianto? Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Gak kelihatan wajahnya. Sembunyi itu. Pak Basri, terima kasih yang sudah jadi host. Kuat di senang ya Pak. Oh ya Pak. Sudah lah ya, saya tutup semua ya. Oke, Pak Basri, terima kasih Pak Basri. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.